بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak solihah. Kaifa halukunna? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 2, aku dan kegemaranku, dengan subtema yang baru, yaitu subtema keempat, gemar membaca pembelajaran ke-1 dan ke-2. Adapun materinya yaitu pertama, kegiatan persiapan membaca, kedua, mengidentifikasi bacaan kegemaran keluarga, ketiga, kreasi bahan alam untuk berkarya, dan yang keempat yaitu memperagakan kegiatan mendorong tanpa berpindah. Gemar membaca. Buku adalah sumber ilmu. Membaca buku menambah ilmu. Ayo gemar membaca. Gemar membaca bukan kegiatan sia-sia. Togar gemar membaca. Ia senang membaca cerita petualangan. Ayah sering membelikannya buku cerita. Togar membacanya sepulang sekolah. Ayo kita biasakan membaca. Membaca kegiatan yang bermanfaat. Duduklah dengan benar saat kalian membaca. Ahmad juga senang membaca. Ahmad senang membaca majalah. Ia senang membaca majalah anak-anak. Ahmad membiasakan membaca dengan sehat. Ia selalu menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Tujuannya untuk menjaga kesehatan matanya. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Jarak pandang yang sehat adalah 30 cm dari bacaan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana sikap membaca yang baik? Ayo beri tanda centang pada sikap membaca yang baik dan beri tanda silang pada sikap membaca yang tidak baik. Yang pertama yaitu membaca sambil berbaring. Apakah sikap tersebut sikap membaca yang baik atau sikap membaca yang tidak baik? Tentu sikap membaca yang tidak baik ya, maka kita beri tanda silang. Kemudian gambar kedua yaitu membaca dengan sikap duduk tegak. Apakah sikap membaca tersebut sikap membaca yang baik atau tidak baik? Sikap membaca yang baik, maka kita beri tanda centang. Kemudian gambar ketiga yaitu membaca sambil dagunya bersandar di meja dan badannya juga membungkuk. Apakah sikap membaca tersebut sikap membaca yang baik atau tidak baik? Sikap membaca yang tidak baik, maka kita beri tanda silang. Kemudian gambar terakhir, coba perhatikan apakah sikap tersebut sikap membaca yang baik atau sikap membaca yang tidak baik. Ini juga termasuk salah satu sikap membaca yang baik ya, maka kita beri tanda centang. Anak-anak, sekarang ayo kita membaca bersama-sama. Membaca dengan nyaring. Rasti dan teman-temannya ke perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku bacaan. Mereka mencari buku di rak. Ada buku cerita dan majalah.
Mereka memilih bacaan yang mereka sukai. Mereka lalu duduk di ruang baca. Mereka membaca dengan tenang. Di perpustakaan harus tertib. Alhamdulillah, insya Allah semua anak-anak di rumah sudah bisa baca ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pasangkan nama dan gambar yang sesuai. Yang pertama yaitu ada rak. Yang manakah yang gambar rak? Apakah ini, ini, atau ini? Yang mana ya yang gambar rak? Yang gambar kedua, ini dia. Kita tarik garis ke gambar rak. Kemudian yang kedua yaitu buku tulis. Yang manakah yang gambar buku tulis? Tentu yang ini ya. Kita pasangkan dengan gambar buku tulis. Kemudian majalah. Yang manakah gambar majalah? Ini atau ini? Yang di bawah ya. Kita pasangkan dengan gambar majalah. Kemudian yang terakhir yaitu perpustakaan. Nah, sisa yang ini ya, yang belum. Kita pasangkan dengan gambar perpustakaan. Anak-anak, Ustazah mau bertanya, buku apa yang kalian sering baca? Nah, anak-anak, kegemaran bacaan setiap orang berbeda-beda. Di dalam keluarga berbeda kegemaran bacaannya. Contohnya, ayah suka membaca koran, ibu suka membaca majalah, kakak suka membaca buku cerita, adik suka membaca komik. Tetapi semua saling menghormati kegemaran masing-masing. Tidak boleh mengganggu saat membaca. Nah, anak-anak di rumah pun seperti itu. Meskipun kalian memiliki kegemaran bacaan yang berbeda dengan keluarga kalian, kalian tetap harus saling menghormati dan tidak boleh saling mengganggu saat sedang membaca. Kebiasaan membaca dapat dibiasakan melalui mendongeng. Rasti sering mendengar dongeng dari ibunya. Rasti menjadi senang membaca. Ibu Rasti sering mengenalkan huruf dengan kartu kata. Kartu kata disebut juga dengan flashcard. Rasti ingin membuat kartu kata dari bahan alami. Bisakah anak-anak solihah membantu Rasti membuat kartu kata? Caranya, ambillah kertas dan guntinglah menjadi persegi panjang. Kemudian, tulislah huruf namamu pada setiap lembarnya. Nah, jadilah kartu kata. Buatlah kartu kata dengan indah. Caranya, hiasi kartu dengan bermacam-macam benda. Misalnya, daun kering dan membentuknya dengan indah. Kamu juga dapat memberinya gambar bunga-bunga. Buatlah karyamu seindah mungkin. Berikut adalah alat dan bahan yang kamu butuhkan. Yang pertama yaitu karton dengan ukuran 15 x 10 cm. Kedua, gunting. Ketiga, spidol. Keempat, lem. Kelima, hiasan yaitu daun-daun kering. Dan yang keenam yaitu gambar-gambar. Adapun cara membuatnya yaitu pertama, ukurlah karton sesuai dengan ukuran. Kemudian yang kedua, gunting karton yang telah kalian ukur. Kemudian yang ketiga, tulislah kata yang ada pada karton. Dan yang keempat yaitu menempelkan gambar di samping kata. Yang kelima atau yang terakhir, hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Buatlah kartu kata seindah mungkin ya anak-anak. Sekarang mari kita melakukan gerak mendorong. Lakukan gerak mendorong benda tidak bergerak. Misalnya pohon
atau tembok. Lakukan gerak berpasangan. Lakukan seperti contoh pada gambar ya. Lakukan gerak mendorong ke depan. Lakukanlah latihan dengan hati-hati. Nah, anak-anak, kalian bisa melakukan gerak mendorong seperti di gambar ya. Kalian bisa mengajak adik atau kakak kalian. Tapi ingat, lakukan dengan hati-hati. Itu tadi adalah materi kita hari ini. Untuk tugasnya yaitu membuat kartu kata. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.